Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala ma ba'd. Sekarang dibuka pelajaran ke-14 dengan judul bab larangan banyak sumpah, banyak bersumpah. Banyak mengucapkan sumpah ini dilarang ternyata. Ya, kita beda pembahasan sekarang. Kalau tadi masalah tukang gambar, kalau sekarang banyak bersumpah. Ya. Tujuan pembelajaran yang pertama, murid dapat menjelaskan bahwa banyak bersumpah termasuk perkara yang bisa mengurangi tauhid seorang hamba. Lalu yang kedua, murid dapat menyimpulkan bahaya sumpah palsu. Lalu yang ketiga, murid dapat menerangkan hukuman bagi orang yang menjual dagangannya dengan sumpah palsu. Muqaddimah kita baca dulu. Banyak bersumpah termasuk perkara yang menghilangkan kesempurnaan tauhid. Kasih garis bawah dulu tuh. Jadi dia menghilangkan kesempurnaannya, bukan menghilangkan inti dari tauhidnya itu. Maka wajib bagi setiap muslim untuk menjaga sumpahnya dan tidak banyak melakukan sumpah. Jadi ibarat kata gini, kalau ada orang kok kokain sumpah, berarti tauhidnya beres begitu loh. Paham ya? Karena tauhidnya kurang. Nah, maka wajib bagi kita untuk hati-hati, tidak banyak melakukan sumpah, dan wajib kalau kita bersumpah harus menjaga sumpahnya. Dalilnya dalam pembahasan ini yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Maidah 89, wahfadzu aimanakum, dan jagalah sumpah-sumpah kalian. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, kurung buka. Ya, al-halafu ya, halaf yahlif, al-halafu, mohon maaf dibenarkan, al-halafu manfaqatun lisilati mamhaqatun lil kasbi, kurung tutup. Al-halafu, sumpah itu ya, manfaqatun lisilah, lihat artinya dalam kosakata, sebab terjualnya barang dan timbulnya keinginan pembeli terhadap barang tersebut. Ya, sumpah itu bisa melariskan dagangan, tetapi mamhaqatun lil kasbi. Ya, lihat arti kosakata di bawahnya. Mamhaqatun lil kasbi itu sebab berkurangnya dan hilangnya keberkahan. Jadi kalau kita jualan pakai sumpah itu bisa laris dagangannya. Tetapi kalau sidik-sidik seperti itu, justru itu yang menghilangkan keberkahan dagangan kita. Ini saya kasih contoh nih. Ada orang mau beli ini, apa ini misalkan penghapus ini ya. Ini penghapus ini paling bagus di kelasnya, sumpah demi Allah. Beneran Pak? Oh iya beneran, ini tercipta dari ini. Dijelaskan ini, sumpah ini paling bagus. Kira-kira kalau antum beli, diterangkan kayak gitu, antum tertarik enggak? Tertarik, tak tukune lah penghapus. Regane piro Pak? 300.000. Wah, paling bagus, tapi nggo ngapus apa ini, pensil hilang, whiteboard hilang semua. Misalkan. Jadi kalau antum dikasih sumpah biasanya kan lebih tertarik, ya enggak? Ada orang jualan mobil, sama-sama mobilnya mereknya Mitsubishi, Pajero, panas jabon jero. Yang satu dijual 200 juta, yang satu dijual 300 juta. Loh, kok regane adomen ketoke? Ya enggak? Yang jual 300 juta itu jane barangnya podo karo sing 200 juta. Misal lo ya. Tapi dia pakai sumpah, barang ini jan pokok apik tenan, wis diservis kabeh, wis siap pakai bane anyar kabeh, ngene sumpah. Ya. Padahal nanti antum lihat satunya 200 juta sih podo wae, bane kita anyar kabeh ini padhe. Ketoke pasarannya juga 200 juta. Terus sama dia dibilangin lagi, ini barang ini benar-benar spesial. Hanya ada satu ini gini sumpah. Kira-kira lo ya, kalau antum sebagai pembeli akhirnya beli yang mana itu? Serapopo lah 300 juta tapi ketoke apik, ya enggak? Nah, jadi ini yang dimaksud sumpah itu bisa dipakai untuk melariskan dagangan. Tetapi apa justru konsekuensinya? Kalau dia jualan pakai sumpah-sumpah seperti itu, justru keberkahannya hilang. Paham itu? Maka tidak boleh bagi kita jualan terus kokain sumpah. Dodolan semongko lho, misalnya ya, semongko paling berapa satu biji 10.000, 20.000, kok pakai tega-teganya berbuat dosa dengan sumpah ya.
Enggak perlu kan. Ya terangkan aja Pak, ini insya Allah semangatnya bagus. Insya Allah ini baru dipetik kemarin misalnya ya enggak. Insya Allah ini barangnya bagus lah gini-gini. Monggo kalau mau dibeli Pak. Harganya berapa? Normal Pak 20.000. Ya kan? Nah, bisa dipahami nih. Nah, lalu dalil yang berikutnya An Salman radhiyallahu anhu, dari Salman Al-Farisi ya radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul bersabda, salasatun, kurang bukan ya, ada 3 golongan manusia, la yukallimuhumullahu, yang mereka tidak akan diajak bicara oleh Allah, wala yuzakkihim, dan mereka tidak akan dibersihkan dari dosa-dosa. Lihat, yuzakihim, tidak dibersihkan dari kotoran dan dosa ya. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka ya azab yang sangat pedih. Jadi ini azabnya langsung telu nih ya, hukumannya langsung telu. Apa yang pertama tadi? Tidak diajak bicara oleh Allah. Yang kedua tidak dibersihkan dosanya. Yang ketiga dapat azab yang sangat pedih. Siapa 3 golongan itu? Yang pertama, usyaimitu zanin, kasih garis bawah nomor 1 tuh ya. Usyaimitu zanin. Apa usyaimit? Lihat, usyaimit bentuk tasghir dari kosakata bawahnya itu ya, asmat, yaitu uban yang ada di rambut. Yang dimaksud di sini adalah orang yang sudah tua, dan yang disebutkan dengan bentuk tasghir dalam rangka untuk menghinakan ya, wong tua kok dipanggil kecil gitu loh ya. Nah, apa artinya usyaimitu zanin? Adalah orang tua, orang yang sudah beruban tetapi masih berzina, waliyadzubillah. Loh, apakah terus yang nomor untuk berzina? Ya enggak boleh. Paham? Zina itu terlarang, haram. Mau kecil, mau gede, mau besar, mau tua, haram semua. Paham? Tetapi nek wis tua kok masih berzina, berarti itu sungguh benar-benar kelewatan, benar-benar terlalu. Paham? Paham maksudnya? Iya toh, lah wis tua wayahe mati. Wis mambu lemah ya. Kalau mungkin masih muda masih polanya kathah, polanya banyak ya enggak. Tetapi kalau sudah tua kan harusnya ya pikirannya kan harusnya sudah enggak seperti anak muda lah. Tetapi ini tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Maka dari itu dipanggil dengan tasghir usyaimitu zanin. Ini kalau istilah Indonesia paling mudahnya bocah tua nakal. Jadi wis tua tapi sikape kayak bocah nakal lagi dia. Waliyadzubillah. Ya, maka dari itu golongan pertama ini, orang yang sudah tua tapi terjatuh dalam dosa zina, dia tidak akan diajak bicara Allah, tidak dimaafkan dosanya, dan baginya apa? Azab yang sangat pedih. Paham ya? Lalu yang kedua, wa'ailun mustakbirun, ngasih garis bawah nomor 2. Orang yang tidak diajak bicara Allah, tidak disucikan dosanya, lalu dapat dosa yang sangat besar, dapat siksa yang sangat pedih, adalah orang miskin tapi sombong. Lihat kosakata, ailun mustakbir, orang fakir yang sombong. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ini artinya sombong. Itu adalah menolak kebenaran yang pertama, lalu yang kedua meremehkan orang lain. Jadi wis miskin sombong. Nek sugih sombong saya mending, dalam tanda kutip loh ya. Tapi ya nggak boleh kan, sombong tuh dimarah nggak boleh. Tapi biasanya sombong itu datang kalau dia punya harta ya nggak. Dia punya, ya pokoknya punya sesuatu yang bisa dibanggakan ya. Tapi kalau wis miskin, basa Jawane kere. Kok ternyata sombong. Wah, berarti ini orang kebangetan, terlalu juga. Paham ya? Nah, maka ini dia adabnya. Lalu yang ketiga, warajulun ja'alallaha bidha'atahu. Orang ketiga yang sangat dimurkai Allah ini adalah seorang yang, lihat ini, ja'alallaha bidha'atahu, menjadikan Allah sebagai modalnya di kosakata itu. Karena seringnya dia menggunakan sumpah dalam berjual beli. Jadi dia jadikan Allah itu barang dagangan, waliyadzubillah. Carane piye? Tadi nek meh menjual dia sumpah. Itu setelahnya la yashtari illa biyaminihi. Dia kalau kulaan, kalau beli pakai sumpah.
wala yabi'u illa biyaminihi. Kalau mau jual juga pakai sumpah kurung tutup. Paham ya? Nah, jadi dia itu menjadikan Allah barang dagangan. Carane piye mau? Nek kulaan kalau dia membeli dia sumpah-sumpah dulu. Aku mau beli barang darimu, mau kulaan. Harganya ini berapa penghapus ini? Ini normalnya kulaan ya satunya 10.000. Walah apa aku demi Allah aku ndelok ning gone tangga wingi 5.000. Demi Allah ini aku kulaan ning nggonmu iki 5.000 ae. Wah ya. Akhirnya yang dia pakai kulaan itu nggak dapat untung. Jadi dia mau kulaan aja pakai sumpah, paham? Nanti setelah dapat barang dia jual, wah ini penghapus paling bagus ini demi Allah ini. Dia juga jualannya pakai sumpah. Maka ketika dia kulaan pakai sumpah, dia jual pakai sumpah, masuk dalam kategori ini. Orang yang tidak diajak bicara Allah, orang yang tidak disucikan Allah, orang yang dapat azab yang sangat pedih. 3 langsung double. Waliyadzubillah. Paham ini? Nah ya, pokok pembelajaran bagi kita yang saat ini kita pelajari, yang pertama, wajibnya menjaga sumpah. Sungguhnya termasuk mengagungkan dan memuliakan Allah yaitu dengan menjaga sumpah, sehingga tidak bersumpah kecuali ketika dibutuhkan, dan bersumpah dengan sumpah yang benar. Karena hal tersebut termasuk kesempurnaan tauhid yang mustahab. Kasih garis bawah tuh, kesempurnaan tauhid yang mustahab. Dan Allah telah memerintahkan hamba-hambanya untuk menjaga sumpah. Allah mengatakan wahfadzu aimanakum, dan jagalah sumpah-sumpah kalian. Nah ini penting sekali nih, kasih garis bawah nih. Menjaga sumpah dilakukan dengan perkara berikut. Cara menjaga sumpah. Yang pertama, tidak banyak sumpah. Tidak banyak bersumpah ya. Pertama, tidak banyak bersumpah. Ora sithik-sithik sumpah. Kamu kemarin pergi dengan sumpah. Aku ingin delok kayak anak-anak muda zaman sekarang tuh loh. Aku ingin mangan enak banget sumpah. Nah, ini nggak boleh nih, paham? Walaupun hanya berkata sumpahnya. Ya. Nah, karena kalau orang Islam identiknya itu mesti sumpah dengan menyebut nama Allah, ya enggak? Aku ingin delok besi, apik bian to sumpah. Aku ingin numpak mobil enak bian sumpah. Ngapain ya? Paham? Ya, jadi tidak boleh banyak ngomong sumpah. Biasanya memang cewek ini biasanya. Tapi ya cowok juga kalau kebangetan juga ada. Ya, maka tidak boleh seperti itu, paham? Lalu yang kedua, tidak membatalkan sumpahnya. Jadi kalau memang sudah terlanjur sumpah, ya harus dia kerjakan. Kecuali apabila dia bersumpah untuk meninggalkan perkara yang lebih baik. Ya, jadi misal ini, aku habis lulus ini, misalkan lulus KMI, aku sumpah aku mau pergi ke Sudan misalkan, mau belajar di Sudan. Ternyata dia dapat beasiswa di Saudi. Misal, lebih terus, apakah dia harus tetap ke Sudan? Apakah dia boleh milih ke Saudinya? Nah, dia pilih yang lebih baik itu tidak masalah, paham itu? Atau misalkan, ya, aku kalau punya uang 300 juta, sumpah aku akan mewakafkannya sebesar 100 juta, misalkan. Ternyata dia kerja dapat rezeki 1 miliar, paham? Tadinya yang dia hanya bersumpah mau ngasih 100 juta, dia tambahin jadi 500 juta, boleh enggak? Boleh itu. Jadi seperti itu, paham ini? Tapi kalau hukum asalnya, kalau sudah terlanjur sumpah, ya enggak, maka harus dipenuhi, paham itu ya. Kemudian yang ketiga, tidak meninggalkan kafarah apabila dia membatalkan sumpahnya, ya. Maka termasuk perkara yang sudah diketahui bahwa seorang yang banyak bersumpah akan membatalkan sumpahnya, dan hanya sedikit yang membayar kafarah, ya. Semua hal tersebut termasuk keharaman yang bisa mengurangi tauhid seorang hamba. Ya, kafarah bayar sumpah itu puasa 3 hari berturut-turut, atau kalau tidak bisa memberi baju kepada fakir miskin 10, atau kalau tidak bisa memberi makan pada 10 fakir miskin minimalnya. Ya. Nah, jadi kalau terpaksa sumpahnya dia langgar, dia harus bayar kafarah. Paham ya? Ini cara menjaga sumpah. Tapi yang paling inti adalah diantaranya apa? Tidak banyak bersumpah. Paham ya? Kemudian yang kedua, sumpah yang diperhitungkan. Sungguh sumpah yang sia-sia yang dilakukan oleh lisan tanpa dimaksudkan dengannya sumpah dalam berbicara, tidak ada kafarah padanya. Seperti ada orang mengatakan tidak demi Allah, tentu demi Allah. Adapun sumpah yang diperhitungkan
adalah sumpah yang dilandasi dengan hati dan lisan. Ini tolong kasih garis bawah nih. Sumpah yang diperhitungkan adalah sumpah yang dilandasi dengan hati dan lisan. Sumpah inilah yang harus dibayar kafaroh apabila dibatalkan. Ini maksudnya begini, kalau mungkin antum pernah ketemu orang Arab, kadang orang Arab itu bilang dengan mudahnya, wallahi ya akhi, lima tata'akhir anni, misalkan. Demi Allah, kenapa kamu terlambat? Wallahi anta tu'aiduni wa anta tata'akhir. Nah, misalkan marah. Kamu tuh udah janji sama aku, kok kamu telat? Demi Allah itu kenapa? Misalkan. Orang Arab biasa ngomong kayak gitu. Ngomongnya meledak-ledak. Paham? Ini sebenarnya tidak baik. Paham? Tetapi itu sudah kayak jadi adatnya orang sono. Maka ini kata para ulama, kalau memang itu seperti itu, ya dimaafkan. Paham? Tapi kalau bisa ditinggalkan. Paham dulu? Nah, ini tidak dianggap sebagai sumpah yang diperhitungkan. Antum pernah ketemu orang Arab kan? Mereka kadang suka ngomong kayak gitu kan? Nah, paham ini? Ya. Nanti kalau yang belum pernah ketemu, kapan-kapan dolan ke Arab sono. Nah, insya Allah. Studi turnya umroh. Ya, sekarang kita pindah pembahasan yang ketiga. Peringatan dari menggunakan sumpah untuk melariskan dagangan. Apabila seorang penjual bersumpah atas barang dagangannya bahwa dia membelinya dengan harga sekian-sekian dan dia diberi atasnya sekian-sekian, sedangkan dia dusta, ya sungguh dia telah melariskan dagangannya sehingga orang yang membelinya dan dia dapat keuntungan dengannya. Jadi maksudnya kadang kan orang nggak jujur, mas aku sumpah mau kulaan ini 5.000 mas, padahal kulaan ini cuma 3.000. Dia jual 10.000 ke orang. Paham? Nah ini dusta dalam sumpahnya. Maka ini perkara yang haram, ya. Akan tapi ya dia kalau sampai seperti itu berarti dia telah bermaksiat pada Allah dengan perbuatan tersebut. Maka dia dihukum dengan dicabutnya keberkahan dari benda yang dia jual ini, sehingga tidak memberi manfaat kepadanya baik secara duniawi maupun agama. Bahkan bisa hilang semua harta keuntungannya beserta modalnya, baik karena dirampok, terbakar atau sebagainya. Tolong kasih garis bawah tuh yang terakhir tuh. Ya. Jadi dia kira yang penting batine oke, ya toh. Kulaan 3.000 jual 10.000 kan berarti 7.000 ya kan. Tapi kalau Allah cabut berkahnya bisa jadi untungnya itu hilang, ya enggak? Baru pulang kecelakaan. Baru pulang rumahnya kebakar oleh itu bilang. Baru pulang dapat untung banyak ratusan juta karena kerjanya enggak berkah. Sampai rumah ternyata uangnya hilang. Bisa aja kan? Ya, maka dari itu ya keberkahan dalam kerja ini sangatlah penting. Maka wajib bagi setiap muslim, pedagang muslim terlebihnya untuk berhati-hati dari berdusta dan hendaknya membaguskan hartanya dengan mencari keuntungan yang halal, dan hal itu tidak didapatkan kecuali dengan cara yang benar. Ya, jadi kalau mau jadi pedagang ya harus jujur. Ya, kalau mau beli ya harus jujur. Nggak boleh antum bandingkan misalnya dengan hal yang dusta. Aku tuku soto ning kono emang 5.000, kenapa kamu jual 10.000? Padahal emang di situ sotone dagingnya lebih banyak. Ya enggak, kamu nih dagang curang kamu. Padahal yang curang antum sendiri. Nggak boleh itu. Paham? Jadi kita harus begitu, berbuat adil baik ketika membeli maupun menjual. Lalu yang terakhir, ancaman terhadap 3 golongan manusia. Nabi menerangkan tentang ancaman yang keras terhadap 3 golongan manusia yang bermaksiat, bahwa Allah tidak akan berbicara pada mereka, tidak akan membersihkan mereka dari kotoran dan dosa, dan bagi mereka azab yang sangat menyakitkan. Siapa 3 golongan itu? Yang pertama, kasih garis bawah, orang yang melakukan zina sedangkan umurnya sudah tua. Lihat, zina meskipun amalan yang sangat jelek bagi siapapun, tapi kalau pelakunya adalah seorang yang sudah tua, maka lebih jelek lagi, ya. Karena hal-hal yang mendorongnya untuk melakukan zina sudah lemah padanya, ya. Kan istilahnya apa, kalau udah tua itu kan syahwatnya udah turun, ya. Nah, ya, dan sebagainya. Maka kalau sampai jadi tua-tua keladi, tua-tua makin jadi, ya, bocah tua nakal, wis tua kok isih kayak bocah sik nakal, nah itu hukumannya jauh lebih berat. Paham ini ya? Nah, ini pesan saya nih, jangan sampai kita begitu. Dan ini
dipengaruhi masa mudanya biasanya. Ya, kalau masa mudanya baik, ya insya Allah tuanya itu kurang lebih dia akan bisa baik. Tapi kalau masa mudanya jelek, ya antum tahu preman, tahu kan? Preman itu kalau masih SMP mungkin dia masih sungkan-sungkan ya, mau mukulin temennya aja kadang sekali 2 kali tok. Tapi kalau nanti dia udah SMA, temennya sing kira-kira pukuli. Nanti kalau dia udah kuliah, selesai kuliah misalkan, jangankan menghina, mungkin nyenggol sidik bisa bacok. Ya enggak? Nanti kalau dia usia 30 tahun, dia udah jadi preman pengedar narkoba dan sebagainya ya. Nanti kalau dia udah usia 40 tahun, udah top itu, udah jadi pimpinan preman, ya enggak? Nah, kalau dia usianya udah 50-60 tahun, dia tinggal diajeni kalau bahasa Jawa nih. Itu dulu, itu dari masa mudanya udah membunuh 100 orang. Misalkan, dia udah berhasil gini, top of the top dari preman, waliyatubillah. Jadi seperti itu, emang ya kecuali yang Allah bukakan pintu tobatnya, paham? Dan tidak setiap orang tahu kapan dia bisa bertobat. Jojo lagi meremani wong, lagi ngantemi wong mati. Ya, dosanya dia tanggung sampai hari kiamat. Ya maka seperti ini. Tua-tua kelabi, bocah tua nakal, ini dosa nih bertikel-tiker berlipat-lipat. Paham ya? Kemudian yang kedua, orang fakir yang menyombongkan diri. Orang yang sangat dimurkai Allah ini wis miskin ra duwe harta, ra duwe yang bisa dibanggakan, tapi kok dia menyombongkan diri. Kesombongan meskipun perkara yang jelek, tapi kesombongan bagi orang fakir yang tidak memiliki perkara untuk disombongkan menunjukkan bahwa kesombongan itu merupakan wataknya. Jadi memang wataknya sombong, miskin wani sombong, apalagi kalau kaya, kan begitu. Lalu yang ketiga, orang yang banyak bersumpah ketika melakukan jual beli, sehingga hal itu menjadikan dia meremehkan Allah, meremehkan nama Allah, dan menjadikan Allah sebagai sarana untuk mendapatkan harta. Sungguhnya wajib bagi setiap muslim untuk menjauhi banyak bersumpah dengan Allah meskipun benar sumpahnya. Hal ini dalam rangka untuk menjaga sumpah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, juga untuk mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Demikian ya, pelajaran kita berakhir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita kerjakan evaluasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.